Baik, terima kasih panitia. Sebelumnya saya mengapresiasi sekali kegiatan seperti ini karena untuk membuat anak-anak atau cucu-cucu kita nanti agar lebih positif lagi kegiatannya di kedepannya, seperti itu. Ya, untuk membuka, izinkan saya mengaturang para penganjali umat, Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera tanpa narkoba. Oke. Nah, agar mempersingkat waktu, kita akan langsung ke materi saja ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya share screen dulu. Tolong panitia share screen-nya dihidupkan di saya. Baik, sudah di approve. Ya. Oke, terima kasih. Oke, apa materi saya sudah terlihat? Sudah masuk. Oke. Oke, seperti judulnya, kita akan membahas mengenai narkotika dan permasalahannya. Nah, ini materi narkotika dan permasalahannya di kabupaten dan di Indonesia, Pak ya. Nah, sesuai dengan pernyataan dari Bapak Kepala Presiden dan Wakil Presiden, bahwa Indonesia itu adalah sedang berada di darurat narkotika. Karena narkotika itu adalah kejahatan extraordinary crime yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara dan internasional dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Nah, dijelaskan juga oleh Wakil Presiden kita bahwa kita memiliki Hari Anti Narkotika Internasional pada tahun 2021. Nah, itu bertepatan di bulan Juni, Pak ya. Nah, ini biasanya modus operandi dari narkotika. Nah, contohnya di negara kita adalah negara kepulauan yang sangat gampang sekali dimasuki. Sangat dekat dengan Malaysia kita bertetangga, dengan negara-negara lain kita bertetangga. Nah, makanya kita naik sampan pun udah sampai di negara tetangga. Nah, banyak sekali transaksi-transaksi yang terjadi antar negara seperti itu. Yang kedua itu peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar orang dewasa, remaja, melainkan juga anak-anak. Nah, ini saya lihat banyak di kasus pada tahun 2010 ke atas itu banyak narkotika yang dijadikan makanan, cemilan. Nah, itu diedarkan di sekolah-sekolah dan di TK-TK. Nah, itu harus berhati-hati. Selanjutnya dari segi demografis. Nah, negara kita ada sekitar 270 juta jiwa. Nah, yang potensial peredaran gelap narkoba. Apalagi menurut kemarin saya baca, menurut Badan Statistika, kebanyakan orang pengangguran itu banyak S1 atau diploma. Nah, ini bahayanya itu dia diiming-imingi untuk jadi pengedar, seperti itu. Selanjutnya kerugian jelas yang dirasakan oleh negara. Karena dari pernyataan Bapak Presiden kita harus membelanjakan membelanjakan tabungan kita agar di perekonomian kita bertambah. Nah, ini disalahgunakan. Perekonomian kita malah dibelikan ganja, diberikan sabu dan yang lainnya. Yang selanjutnya itu sistem penegakan hukum. Nah, ini sistem penegakan hukum harus selalu diupdate karena orang yang penyalahgunaan narkotika itu sudah dipidana selama 4 atau 20 tahun. Setelah dipidana pakai lagi. Nah, itu harus diperhatikan oleh para sistem penegak hukum kita. Yang selanjutnya modus operandi. Nah, banyak sekali modus yang digunakan oleh para pengedar narkoba. Contohnya sekarang yang paling marak itu adalah yang baru ditemukan di Kabupaten Karangasem. Yang baru ditangkap itu ada cairan liquid, rokok elektrik. Nah, rokok elektrik itu
itu dicampur sabu sehingga dipakai untuk menyedot. Nah, kayak vape. Nah, nama kerennya itu vape. Nah, itu udah ketangkep di Kubu. Bahkan BNN RI juga sudah menangkap. Di Kubu udah sampai. Dan selanjutnya narkoba sebagai mesin pembunuh massa. Nah, silent killer. Nah, ini kita tidak tahu bahwa kita dipasok narkotika oleh negara-negara asing mungkin agar menurunkan kecerdasan bangsa kita, agar mempengaruhi kecerdasan bangsa kita, agar nanti kalau kita tidak dipasok oleh narkotika, negara kita mungkin ke depannya anak cucu kita bakal ngejual pulau atau yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yang paling miris itu lapas bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkotika. Nah, ini yang paling miris kita lihat di berita-berita. Kopi masuk ke lapas, ada narkobanya di dalam kopi atau di dalam odol dan yang lainnya. Nah, ini kembali lagi oknum ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita masuk. Nah, biasanya kalau di orang Bali itu banyak kan ngeboye. Nah, banyak kan tidak percaya. Orang Bali mana ada yang pakai narkoba. Nah, biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Orang Bali mana ada yang pakai narkoba. Tetapi setelah diberikan kenyataannya yang ada di lingkungan bahwa narkoba itu adalah kerugian yang paling besar untuk negara. Nah, bisa kita lihat di pojok kiri bahwa narkoba itu bisa merugikan negara sampai 84 triliun per tahun dan 30 kematian orang per hari. Nah, selain dia merugikan negara dari segi finansial, dia juga merugikan negara dari segi kesehatan masyarakatnya. Nah, ini jauh dari korupsi. Nah, seperti itu. Makanya kebanyakan orang Bali itu bahasa Balinya itu meboye atau nggak percaya dengan UMR kita yang 2 jutaan ke atas itu tidak mungkin membeli narkoba. Nah, itu mungkin saja karena di lapangan pun saya turun ke lapas pun itu orang yang menyalahgunakan narkoba yang udah akut, dia sampai ngejual rumah, menggadaikan motor teman, menggadaikan motor sendiri dan yang lainnya agar mendapatkan narkotika itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa jenis narkotika yang sering kita lihat di Indonesia, bahkan di Bali. Nah, yang paling sering di Bali itu ada tiga teratas yang paling banyak ditemukan di Bali, yaitu sabu atau nama ilmiahnya itu metamfetamin, ganja. Ganja kenapa itu banyak? Karena di Lombok itu banyak sekali ditemukan ladang-ladang ganja. Dan ekstaksi. Nah, ekstaksi ini atau inek ini lebih kerennya berada di lingkungan diskotik. Nah, seperti itu. Selanjutnya morfin, kokain, heroin, dan tembakau gorila ini adalah kembangan. Nah, yang paling bahaya itu adalah tembakau gorila, Bapak. Tolong di-hide untuk tembakau gorila. Nah, tembakau gorila ini, dia itu adalah mako atau tembakau yang digunakan masa sedan untuk orang-orang tua dulu. Nah, itu bisa dicampur oleh ganja kering. Ganja kering bisa dicampur oleh ganja kering sehingga dilinting membentuk rokok, atau biasanya digunakan tembakau itu direndam dengan cairan sabu. Nah, itu dijadikan rokok. Nah, bahayanya kenapa kita dari BNN Kabupaten Karangasem itu mengingatkan ke semua orang bahwa rokok dan alkohol itu adalah pintu gerbang utama untuk masuk narkotika karena ini dari tembakau gorila. Nah, biasanya kalau lebih enak rokok teman, biasanya kita minta terus, minta. Kok enak belinya di mana? Nah, padahal itu adalah rokok ganja atau rokok sabu. Atau kita masuk ke diskotik. Kita beli alkohol padahal dicampur dengan obat Inex namanya. Nah, itu biasanya kita tidak tahu hal-hal yang seperti itu. Nah, dari penelitian kita, ini ada penelitian yang unik, Bapak Ibu. Nah, pada tahun 2019 sampai 2021 atau 2022 itu kan corona ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini penelitian kita itu unik dari tahun 2021 yang corona itu susah untuk mencari kerja, susah untuk mendapatkan pekerjaan, lapangan pekerjaan sangat tertutup, apalagi khususnya di Bali sangat mengedepankan pariwisata, ini malah jadi prevalensi penyalahgunaan narkoba menjadi naik.
Nah, ini sangat-sangat unik ya. Kita temukan kenapa bisa naik karena biasa orang yang tidak mendapatkan kerja, susah mendapatkan kerja, dia beralih menjadi pengedar. Dia beralih menjadi pemakai. Pemakai sekaligus pengedar. Atau pengedarnya aja walaupun dia tidak pakai. Nah, itu prevalensi ini dari 2019 ke 2021 itu naik sebanyak 0,15%. Tapi dari segi prevalensi persennya sangat dikit ya, 0,15, tapi dari segi banyaknya itu ada 3.662 sekian orang yang kena. Seperti itu. Nah, situasi kejahatan narkotika, nah ini di Karangasem ya. Nah, kejahatan penyalahgunaan narkoba itu di mana aja itu sama. Dapat menimpa dan terjadi di setiap orang. Tidak terbatas usia, pendidikan, dan pekerjaan. Bahkan di Karangasem pun petani juga kena. Pekebun juga kena. Seperti itu. Pendidikan di Karangasem juga udah kena diploma D1 belakangan ini. D3 pada tahun 2021. Dan di pekerjaan ini kita udah dengar bahwa di Gianyar PNS pun kena narkotika. Seperti itu. Jadi tidak terbatas mengenai usia, pendidikan, dan pekerjaan. Seperti itu. Yang kedua merupakan organized crime. Kenapa? Karena jaringan itu tertata sangat rapi. Pihak pengedar itu udah berpikir duluan. Dia bisa mengirimkan lewat pos, lewat JNE, JNT. Nah, bisa berniaga di Shopee atau COD. Nah, biasa seperti itu. Kita sebenarnya paling banyak kecolongan di sana, tapi kita perketat lagi agar tidak sampai ada yang lolos barang-barang seperti itu ke negara kita atau ke Bali sendiri. Yang ketiga, dianggap bisnis dengan keuntungan besar. Nah, ini mirisnya seperti ini, Bu. Mirisnya yang terjadi di lapangan itu karena susah mencari lahan pekerjaan, mungkin karena lulusannya tamatan SD, tamatan SMP, perusahaan tidak membuka tamatan itu, makanya dia beralih ke bisnis pengedar narkoba seperti itu. Tapi bisnis itu seperti yang dikatakan, bisnis yang menjanjikan itu adalah bisnis narkoba dan bisnis mucikari. Tetapi konsekuensinya juga paling besar. Karena konsekuensinya nanti kita bisa bahas di pasal UU nomor 35 tahun 2009. Nanti kita bahas. Nah, selanjutnya memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah, seperti tadi di marketplace, di Facebook, di IG, di Shopee, dan yang lainnya. Semua dimanfaatkan oleh si pengedar ini. Makanya dari kita itu harus memperketat dari segi teknologi kita. Agar tidak kecolongan lagi. Yang selanjutnya itu sangat terselubung, tertutup dengan sistem sel terputus. Nah, biasanya yang paling sering tertangkap itu adalah penyalahguna, bukan pengedar. Karena pengedar itu biasanya dia sistemnya seperti di lapangan itu sistem nempel. Sistem nempel, contohnya si pengedar ini ngasih anak-anak, Dek, tolong bawain ini ke bapak itu, nanti saya kasih upah 10.000. Nah, anak-anak zaman sekarang kan enak ya, 10.000 udah dapat es krim atau udah dapat jajan. Nah, seperti itu contoh-contoh dia memanfaatkan anak-anak yang lebih polos dan memanfaatkan teknologi yang lainnya. Selanjutnya memiliki 1.001 macam modus operandi. Contohnya sekarang vape lagi ngetren-ngetrennya dibuat cairan sabu. Rokok lagi ngetren-ngetrennya dibuat tembakau gorila yang terbuat dari ganja atau dari sabu. Setelah itu, anak-anak biasanya di permen, di makanan sangat berhati-hati. Nah, ini pentingnya pihak sekolah untuk lebih teliti mensortir makanan yang masuk ke sekolah, makanan yang masuk ke kantin. Seperti itu. Yang selanjutnya memiliki anggota yang multi etnis. Nah, ini sangat-sangat miris kita lihat karena semuanya digerakkan oleh narkoba seperti itu. Nah, ini berdasarkan efek terhadap tubuh. Nah, ini berdasarkan efek terhadap tubuh. Ada 3 efeknya, stimulan, depresan, dan halusinogen.
Stimulan, depresan, dan halusinogen. Nah, kalau stimulan, efeknya itu lebih ke meningkatkan stamina, memicu tekanan jantung sehingga jadi melek, jadi kuat. Nah, zatnya itu ada sabu, ekstaksi atau inek, dan kokain. Nah, efek sabu itu biasanya orang penyalahguna sabu itu biasanya ditemukan di supir yang sering ke diskotik dan yang lainnya. Kenapa? Kenapa kita katakan lebih banyak di supir? Karena supir itu kebut semalam. Dia pagi itu dia istirahat, malamnya itu diambil. Kenapa? Karena pagi dan siang itu panas. Kalau malam itu sejuk. Makanya dia pakai sabu. Dia pakai sabu agar tidak tidur, tidak lapar, dan tidak haus selama berhari-hari. Nah, itu efek dari sabu. Nah, kalau ekstaksi, kalau kita masuk ke diskotik, dia itu efeknya bakal lebih on. Nah, bayangkan kalau biasanya ke diskotik itu kan musiknya keras sekali, sangat keras. Kalau orang yang tidak menggunakan ekstaksi, tidak akan bisa bertahan mungkin selama 10-15 menit, itu udah hebat. Nah, kenapa bisa dia bertahan? Karena dia pakai ekstaksi atau inek. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah depresan. Nah, depresan ini lebih ke menurunkan kesadaran, lebih ke melemaskan, mengantuk, dan yang lainnya. Efeknya itu menurunkan kesadaran. Biasanya orang yang depresan ini menyalahgunakannya itu dengan karena dia itu tidak bisa tidur, stres di keluarga, stres di rumah tangga, stres di lingkungan sosial. Itu obatnya itu biasanya digunakan depresan agar dia bisa tidur atau beristirahat. Nah, itu juga kandungan narkoba. Nah, depresan ini juga terkandung di obat-obatan dokter. Obat-obatan dokter, contohnya orang yang insomnia, orang yang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, itu biasanya diberikan obat depresan. Nah, depresan ini juga salah satu jenis narkoba ya Bapak Ibu ya, jangan disepelekan. Salah satu jenis narkoba, tetapi bisa digunakan dengan keterangan dokter, harus dengan keterangan dokter. Kalau tidak, itu juga kena pidana. Seperti itu. Contohnya lagi, selanjutnya yang ketiga itu halusinogen. Nah, halusinogen ini efeknya itu orang melihat yang tidak nyata menjadi nyata. Seperti itu. Ada contohnya yang terjadi di Besaki atau di Rendang. Nah, di Rendang, contohnya itu dia berhalusinasi karena pakai ganja. Dia itu selalu dibisiki di telinganya, walaupun tidak ada yang membisikkan, kamu harus pakai lagi. Nah, pakai lagi, dia sehingga terus-menerus pakai. Nah, dia tidak tahu hal yang benar dan tidak benar. Ya, contohnya pada artis biasanya dia pakai ganja. Nah, sampai masuk ke berita itu dia menabrak beberapa pejalan kaki karena menurut dia itu dia berhalusinasi, dia tidak melihat pejalan kaki, dia melihat makhluk halus contohnya. Nah, dia ditabrak ternyata beneran pejalan kaki. Nah, itu efek dari halusinogen. Nah, kalau selanjutnya kalau magic mushroom, dia juga efek halusinogen. Nah, biasanya magic mushroom ini kita temukan di kotoran tai sapi. Biasanya disebutkan ong ten sampi kalau di Bali. Nah, ong ten sampi itu juga berbahaya. Hal ini juga ngetren di Kute pada tahun 2008 kalau nggak salah. Nah, dia itu ngetrennya di Kute, efeknya sama, halusinasi. Nah, ini juga terlarang, magic mushroom. Dan selanjutnya juga ada yang belakangan ini terkenal. Belakangan ini terkenal itu adalah namanya itu buah kecubung. Nah, efeknya sama kayak magic mushroom, buah kecubung. Nah, kalau alkohol ini, sedangkan kalau alkohol ini semuanya tergantung orangnya. Biasanya ada orang yang minum alkohol semuanya ditantangin. Semuanya, padahal badannya kurus, tidak pintar berkelahi, tapi waktu minum alkohol semua ditantangin. Bahkan leak pun bisa ditantangin, orang makhluk halus pun bisa ditantangin. Nah, efek alkohol itu bisa
berbeda-beda di setiap orangnya. Ada juga yang menggunakan alkohol, dia mengantuk, aduh kiap raga ya, aduh saya ngantuk ya, saya tidur aja. Nah biasa. Nah tergantung orangnya, kalau efek alkohol ini bisa ke semuanya dia, tergantung orangnya. Nah selanjutnya dampak narkotika bagi kesehatan. Nah ini kita bisa lihat dari, ini adalah gambaran dari otak ya. Nah, itu otak yang kiri adalah otak yang sehat, yang banyak darahnya, dan otak yang kanan adalah otak yang narkoba. Nah, narkotika ini menyasar otak bagian depan, otak lobus prefrontal cortex. Nah, itu otaknya itu fungsinya apa? Otaknya fungsinya adalah memutuskan, memberikan kita keputusan, memberikan kita pertimbangan. Nah, itu fungsi dari otak depan. Nah, kalau otak depannya ini udah rusak dengan narkoba, dia itu biasanya seperti orang gila, Bapak. Banyak orang-orang yang penyalahgunaan narkoba akut itu dia seperti orang gila karena kepalanya pusing, sakit kepala, badan sangat sakit. Nah, itu namanya efek sakau biasanya. Bahkan dia menjentikan satu jari pun sangat-sangat sakit. Nah, itu adalah efek dari narkoba. Makanya dinamakan kalau di Bangli, di RSJ itu, kalau orang gila itu dia susah membedakan penyalahguna narkoba dan orang gila. Kecuali penyalahguna narkoba ini direhabilitasi dulu, baru bisa kita lihat dia penyalahguna narkoba, seperti itu. Nah, selain otak juga banyak fungsi-fungsi yang lainnya. Kalau ganja, dia bisa mempengaruhi organ pernapasan kita. Kalau sabu, dia lebih bisa mempengaruhi ke jantung, karena kinerja jantung dipaksa untuk berdetak, dipaksa untuk melek. Nah, dan yang lainnya. Nah, dari gangguan psikologis, nah yang tadi saya lihat, yang saya tadi dijelaskan dan dilihat bahwa orang yang menyalahgunakan narkoba itu emosinya labil, sangat rentan marah, sangat rentan sedih, bahkan sangat sering menyayat tangan. Nah, kenapa? Karena mungkin kalau si pengguna heroin itu, kalau dia pemakaiannya udah akut, tidak memiliki uang lagi, dia tuh menyayat tangan dan disedot darahnya. Seperti itu. Itu seremnya. Kenapa dia bisa dinamakan gangguan psikologis, bisa menyebabkan gangguan psikologis narkotika ini. Nah, dari perubahan wajah, nah ini kita bisa lihat. Yang paling dekat itu adalah ini, dari Mei, paling kanan, dari Mei tahun 2000 dan November tahun 2000. Mukanya udah berubah ya Bu ya, dari cantik jadi seperti itu. Nah, ini ada juga dari tahun 2005 sampai 2008, pojok kiri bawah. Nah, itu perubahan pada rahang. Perubahan pada rahang dari yang lurus jadi bengkok. Banyak sekali perubahan-perubahan karena narkotika ini, selain dari segi muka. Nah, ini juga dari mukanya basah ya jadi kering. Nah, dampaknya seperti ini. Jadi tidak ada darah. Nah, karena peredaran darah di jantung itu dipompa terus-menerus. Jadinya mukanya seperti zombie. Nah, ini efek yang lainnya. Nah, ini yang pojok kiri atas, dia itu berhalusinasi. Nah, biasanya orang menggunakan sabu itu dia merasa gatal di kulitnya. Merasa gatal padahal tidak ada yang digigit nyamuk. Dia terus garuk sehingga menjadi seperti itu. Padahal tidak ada yang gigit nyamuk, tidak kena ulat, bulu, dan yang lainnya. Nah, dia berhalusinasi, menggaruk sehingga terjadi iritasi pada kulitnya. Walaupun masih iritasi, dia tetap garuk, sehingga hancur. Sampai hancur bisa. Nah, yang di bawah itu mad mouth itu, dia perusakan pada gigi. Nah, itu rahangnya berubah ya. Rahangnya berubah dan yang lainnya. Nah, yang paling serem itu adalah Burger disease ini. Nah, ujung-ujung jari kita itu adalah saraf-saraf yang kecil ya. Nah, saraf-saraf yang kecil itu rentan sekali putus. Nah, karena peredaran di dalam jantung, di dalam tubuh itu dipaksa terus-menerus, sehingga saraf-saraf halus kita itu putus. Kelamaan menghitam akan diamputasi. Tidak bisa dipakai lagi. Gerakannya akan kaku, semakin kaku. Seperti itu. Sangat seram efeknya. Nah, kenapa seseorang yang menyalahgunakan narkoba itu tidak bisa
pulih. Nah, karena tiga efek ini yang kita namakan itu adalah lingkaran setan. Nah, orang yang menyalahgunakan narkotika itu pasti punya motif tersendiri. Contohnya di habitual, ingat masa lalu dan ingin kembali. Contohnya, paling banyak orang yang menyalahgunakan narkoba itu dari stres. Dari segi percintaannya stres, diceraikan istri, atau anak ditinggal oleh anak, atau pacaran diputusin pacar, itu banyak. Nah, itu ada stresor dulu, ada stres dulu, sehingga ada yang mengiming-imingi kalau kamu stres pakai narkoba, kalau kamu stres pakai narkoba, makailah dia yang jenis depresan karena bisa meredam. Wah, saya pakai ini bisa tidur gitu, makanya dia minta lagi. Nah, minta kedua kalinya dia disuruh bayar, sehingga menjadi efek toleran, menuntut menggunakan lebih agar efeknya ditambahkan, efeknya didapatkan. Nah, biasanya kalau toleran ini dia bisa lebih menggunakan salah satu zat, lebih dari zat. Contohnya dia menggunakan alkohol, dia menggunakan rokok, dia menggunakan sabu, dia menggunakan ganja. Nah, itu udah toleran, lebih menuntut lebih. Kok saya biasanya pakai satu rokok, kok nggak bisa tidur? Coba pakai 2 rokok, 3 rokok. Nah, terus berlebih, terus bertambah, sehingga menimbulkan efek adiksi atau adiktif, ketergantungan. Nah, efek ketergantungan ini sangat sulit untuk diobati, untuk diselesaikan. Nah, contohnya, kalau orang yang contoh kecilnya, kalau orang yang merokok sangat susah untuk berhenti merokok. Tidak bisa langsung putus, selesai merokok. Nah, itu tidak bisa. Begitu juga orang yang menyalahgunakan narkoba. Kalau rokok, kalau tidak berhenti merokok, biasanya alasannya itu, aduh, mulutnya dingin atau bibirnya nyam. Ada yang kurang. Nah, biasanya kayak gitu. Atau alkohol, aduh, nggak ada yang kurang, jadi marah-marah. Kalau nggak dapat zat itu jadi marah-marah, jadi rentan untuk emosi, disikut dikit langsung mukul. Nah, biasanya gitu. Biasanya dia sudah masuk ke efek ketergantungan. Nah, makanya disebutkan adalah lingkaran setan. Nah, gimana cara orang yang merokok, orang yang alkohol, dan orang yang menyalahgunakan narkoba ini agar pulih? Yaitu rehabilitasi. Nah, pentingnya rehabilitasi. Kenapa rehabilitasi? Rehabilitasi itu adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu memulihkan penyalahgunaan narkotika. Kenapa? Karena penyalahgunaan narkotika ini harus berhenti dulu. Nah, banyak cara-cara rehabilitasi. Ada rehabilitasi sosial, ada rehabilitasi medis. Nah, kita di BNN ini juga ada rehabilitasi yang dinamakan adalah klinik pertama. Rehabilitasinya itu bersifat gratis khususnya untuk penyalahgunaan narkotika, seperti itu. Kenapa rehabilitasi ini penting untuk disadari? Karena biasanya orang itu takut untuk melapor, orang itu takut untuk ditahu oleh masyarakat, atau ada peraturan di dalam lingkungan sosial itu, kalau kamu pakai narkoba kamu akan dipecat di lingkungan, atau dipindahkan dari lingkungan, atau tidak boleh berada di lingkungan itu lagi. Nah, banyak hal-hal yang seperti itu. Nah, hal itulah kenapa kita pentingnya rehabilitasi sadar, bahwa kalau sudah terlanjur menyalahgunakan, banyak dari klien kita itu sudah terlanjur menyalahgunakan dan dia sadar, dia datang sendiri. Pak, saya sadar, saya udah pakai narkotika selama ini. Gimana cara saya untuk berhenti? Banyak yang seperti itu, daripada menjadi target operasi, Pak. Nah, mending rehabilitasi daripada jadi target operasi. Nah, lumayan kalau jadi target operasi, Bapak bisa ngekos di lapas selama 4-20 tahun, tergantung pidananya. Kalau rehabilitasi udah gratis, kita bantu mengobati, bersama-sama mengobati, keluarga juga mendukung, lingkungan juga kita harus dukung dengan mengatakan kepada lingkungan seperti itu. Karena orang yang penyalahguna narkotika ini adalah korban. Yang kita tangkap itu adalah si pengedar, seperti itu. Kita lebih mementingkan penangkapan di pengedar, bukan di korban. Nah, di korbannya inilah harus kita pentingnya kesadaran, meningkatkan kesadaran untuk rehabilitasi, seperti itu. Gimana kalau orang yang udah rehabilitasi kambuh lagi, ya rehab lagi.
pasti ada motif dalam kekambuhannya. Nah, kita obati motifnya itu agar menjadi pulih lagi, sembuh lagi seperti itu. Nah, ini ada video hewan yang menyalahgunakan narkotika jenis ganja. Mari kita tonton videonya ya. Nah, ini narkotika jenis sabu, jenis ganja, sorry. Nah, ini efeknya. Nah, dia halusinasi. Dia berhalusinasi, ini juga dia berhalusinasi. Nah, seperti itu efek dari hewan. Bayangkan kalau dari manusia. Kalau dari manusia seperti apa. Nah, mohon izin untuk panitia, suara videonya terdengar ya? Panitia? Tidak keluar ya? Tidak keluar Tidak ya? keluar. Ya, oke. Seperti itu efek dari ganja dari hewan. Nah, hewan aja halusinasi, apalagi manusia ya biasanya. Nah, biasanya kalau orang desa itu menentukan buah, kalau buah itu aman, biasanya kalau dia udah dimakan burung baru kita bisa makan. Nah, ini kalau pada hewan seperti ini efeknya, apakah manusia juga ingin mengkonsumsinya? Nah, seperti itu pertanyaannya. Nah, selanjutnya adalah hukumnya. Nah, Undang-Undang Narkotika ini berada di pasal 35 tahun 2009 ya. Nah, dia menganut double track system. Dia selain dia dipenjara, dia juga didenda. Nah, seperti itu efeknya dari penyalahgunaan narkotika. Dan ancamannya itu minimal 4 tahun sampai 20 tahun, bahkan bisa dihukum mati. Seperti itu. Nah, ini penyalahguna atau pecandu korban penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau merasa keluarga atau tetangga, anak, sepupu, dan yang lainnya sudah menyalahgunakan narkoba, silakan langsung sadar diri dan melaporkan ke unit pelapor wajib lapor. Nah, itu bisa di Dinas Kesehatan, bisa di Dinas Sosial, bisa di BNN atau di yayasan. Nah, kalau dari kami agar rahasianya terjaga, langsung datang aja ke BNN seperti itu. Agar rahasianya terjaga, kita juga memberikan inform konsen, tidak menyebarluaskan saudara datang ke BNN, tidak mengatakan kepada lingkungan bahwa saudara menyalahgunakan narkoba. Nah, itu seperti itu. Kita jaga kerahasiaannya agar yang si pelapor ini juga mempercayai kita seperti itu. Nah, atau si penyalahguna narkoba ini biasanya celeng galungan, celeng kuningan. Yang sing galungan medakep, kuningan medakep. Nah, sing kuningan metampah, galungan metampah. Nah, ini pasti biasa bahwa orang yang penyalahguna narkoba itu biasanya di rumahnya udah ada keliling-keliling intel. Nah, dia udah berhalusinasi atau yang lainnya. Nah, itu bisa diproses hukum. Bisa diproses hukum sampai peradilan. Seperti itu. Nah, itu pentingnya kita. Kalau tidak mau di penjara, ya udah kita rehab, sadar diri, sadar untuk rehab. Ya. Nah, ini pentingnya masyarakat untuk ikut berupaya dalam P4GN. Nah, apa itu P4GN? Tadi udah dijelaskan, pencegahan, pemberantasan,
Ida Bagus Oka Mahayana SPSI Unit Narkoba BNK Karangasem. Halo, halo. Ya, mohon maaf Suara saya masuk? gangguan teknis. Ya. Sudah masuk, Pak. Oke. Baik, teman-teman kita bisa disiapkan kembali untuk izin share screen-nya. Oke, mohon maaf para bapak atau ibu, ini mungkin ada kesalahan teknis Pak ya. Videonya terputus, zoomnya terputus. Baik, ya silakan Pak dilanjutkan kembali Pak. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, ini pentingnya peran masyarakat untuk sadar. Pentingnya peran masyarakat untuk sadar bahwa narkotika itu udah di sebelah kita, udah dekat dengan kita. Bahwa walaupun orang desa, saya juga ke Lapas, banyak bertemu orang desa, dia itu panen cengkeh. Walaupun dia panen cengkeh, dia beli. Hasil panennya itu dia belikan untuk narkotika, bukan belikan untuk beras. Seperti itu. Nah, itu sangat miris. Nah, banyak juga oknum ini ya, oknum pemangku, oknum ustadz atau oknum bupati. Nah, ini juga ada oknum pemangku yang di Karangasem, dia menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Nah, itu ada di di Selat. Pernyataannya seperti ini. Kenapa Bapak menggunakan sabu? Agar saya lebih fokus untuk berdoa, saya lebih fokus untuk ngantebang Banten, agar lebih fokus untuk ngeleneng. Nah, itu lucunya. Itu lucunya. Dan ada juga oknum mangku yang dari Antige. Nah, dia itu punya booth. Nah, dia itu bertransaksi di laut dengan orang dari Lombok, dia bertransaksi ganja. Nah, dia juga pengedar ganja. Seperti itu. Nah, ini banyak oknum-oknum. Bahkan jangan sampai Bapak atau Ibu menyatakan lagi bahwa narkoba udah nggak ada di Bali. Narkoba susah untuk masuk ke Bali karena dari UMR-nya sedikit, dari gaji juga sudah sedikit, apalagi sekarang bensin naik. Enggak. Narkoba udah masuk ke desa-desa bahkan. Udah masuk ke desa-desa. Nah, aparat seperti guru-guru inilah yang harus penting untuk mengingatkan siswa-siswanya bahwa narkotika itu ada dan itu berbahaya seperti itu. Nah, ada beberapa video mungkin biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Nah, ini video bukti bahwa di lingkungan kita itu ada. Nah, ini bukti adiksi yang miris ya. Adiksi itu narkoba itu kan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Nah, zat aditif lainnya itu contohnya seperti alkohol, rokok, dan yang lainnya. Nah, ini juga zat aditif lainnya contohnya di bensin pada anak-anak. Saya hidupkan dulu sound-nya, share sound, biar bisa didengarkan. Nah, ini pada anak-anak. Mulai muncul. Nah, lihat. Dia nyedot Mulai muncul. bensin. Nah, lihat efeknya. Aku khawatir lali ya. Lihat efeknya. Angel temen tuturamu. Angel temen tu. Nah, efeknya seperti itu, Bapak. Nah, dia mabuk. Nah, ini bisa merusak THT ya.
dari paru-paru juga dirusak, dari otak juga dirusak, karena bahwa kita lihat kalau kita keselak makanan itu bisa sakitnya sampai ke otak. Nah, ini juga seperti itu. Nah, dia tidak sadar, bahkan mabuk. Bukan alkohol saja yang bisa buat mabuk, tapi bensin yang disedot seperti itu juga bisa membuat mabuk. Mulai. Nah, seperti itu mirisnya, dan itu terjadi pada anak-anak. Dan itu terjadi pada anak-anak. Nah, gimana untuk masa depannya dia? Ya, mungkin ada beberapa bapak atau ibu tertawa melihat itu, tapi saya lebih ke miris melihat hal seperti itu. Nah, ini halusinasi yang didapatkan oleh orang yang menyalahgunakan narkoba. Nah, seperti itu. Nah, dia berhalusinasi di kepalanya padahal nggak ada apa-apa, dia terus garuk. Nah, seperti itu halusinasinya. Nah, seperti itu halusinasinya. Ini pasiennya ini sepertinya udah OD ya, udah overdosis, dilarikan ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Nah, dia berhalusinasi, ada yang memegang-megang di badannya, ada yang menggerayangi di badannya. Nah, efeknya sangat-sangat miris orang yang menyalahgunakan narkoba. Karena kenapa? Karena dia ingin lepas tapi tidak bisa. Kalau dia tidak mendapatkan zat itu lagi, bahwa maka badannya akan sakit, kepalanya akan sakit, badannya panas dan sangat tidak enak yang dirasakan seperti itu. Nah, kenapa kita dari sekolah sangat lebih melihat anak-anak kita, lebih melihat murid-murid kita itu agar tidak terjadi seperti ini. Nah, agar tidak terjadi seperti ini pada anak-anak kita atau murid-murid kita nanti ya. Nah, Nah, agar tidak seperti itu anak-anak kita diperalat. Nah, dia bisa disuruh-suruh dengan memberikan ganja, dengan memberikan sabu. Kalau kamu bisa melakukan hal ini, kamu bisa pakai ini. Nah, dilihat tadi pada saat anak itu mencoba untuk bunuh diri, semua rekan-rekannya waktu dia meninggal dia tertawa. Nah, seperti itu efeknya. Yang tidak lazim, sangat tidak lazim efeknya, agar kita sebagai guru, kita sebagai kepala sekolah, atau kita sebagai masyarakat agar membatasi hal-hal seperti ini. Nah, biasanya saya sangat miris untuk melihat anak-anak yang di Denpasar biasanya kalau di jalan itu jualan tisu, jualan jepit rambut dan lainnya. Nah, itu anak-anak yang seperti itulah yang gampang sekali diracuni. Dikasih uang 50.000, kamu ngelakuin ini pasti mau. Sangat gampang diracuni. Nah, saya miris melihat anak-anak yang seperti itu di lampu merah, di toko-toko, dan yang di tempat-tempat lainnya. Nah, ini juga ada beberapa negara yang melegalkan ganja, melegalkan obat-obat terlarang, melegalkan sabu di negaranya. Nah, itu adalah negara Amerika. Nah, gimana efek negara yang sudah melegalkan narkoba di negaranya? Nah, seperti ini efeknya. Bahkan kampungnya itu dinamakan kampung zombie. Nah, kayak gini efeknya. Efek negara yang sudah melegalkan obat-obatan terlarang. Mungkin dari kemarin aku sharing hal-hal unik dan keren di Amerika, tapi banyak juga hal
Mungkin dari kemarin aku sharing hal-hal unik dan keren di Amerika, tapi banyak juga hal yang bikin gak nyaman tinggal di sini. Sisi gelap Amerika adalah masalah keamanan dan kebersihan, dimana kalau kita jalan di tengah kota, pasti nyium bau-bau gak sedap, kayak bau pesing, bau ganja, karena di sini orang banyak banget yang ngobat, jadi jangan kaget kalau kalian lihat orang nge-fly bungkuk kayak gini, atau jalan sempoyongan bener-bener miring gitu. Atau lagi jalan tiba-tiba bisa teriak kayak gini. Kadang juga lagi jalan lihat kaca dipecahin kayak gini, toko dijarah barang-barangnya. Jalanannya bau pesing, bau banget. Sebenarnya bukan gimana-gimana ya, tapi takutnya tuh karena mereka pakai obat, jadi mereka nggak sadar sebenarnya. Bayangin kalau lagi nge-fly, mereka bisa pukul orang, bisa teriak sembarangan, bisa kencing sembarangan. Belum lagi ngomongin kasus penembakan yang beberapa kali terjadi, sering malah. Dan ini terjadi di semua kota di US. Jadi kalau suatu hari nanti kalian ke Amerika, jangan kaget dan tetap hati-hati ya. Ingat, semua negara ada plus minusnya. Nah, itu adalah YouTuber dari Indonesia yang kuliah di Amerika. Nah, jangan menyatakan halo, Mohon suara maaf, saya waktunya masuk. terbatas. Mungkin bisa langsung di kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini, Pak. Oke, boleh. Karena waktunya terbatas, mungkin seperti itu aja videonya, bahwa narkotika ini bisa membuat seseorang itu kecanduan, susah untuk pulih lagi. Nah, kenapa kita sebagai keluarga, anggota keluarga, atau lingkungan kita ada yang menyalahgunakan narkoba, silakan lebih cepat melaporkan untuk rehabilitasi. Seperti itu. Nah, untuk sekolah, saya lebih mementingkan untuk agar siswanya melihat sendiri bahaya narkoba. Nah, maka dari itu mungkin para sekolah bisa memberikan informasi kepada siswanya. Kita juga punya sosial media, yang di sosial media itu tercantum edukasi, informasi mengenai bahaya-bahaya narkoba. Seperti itu. Nah, mungkin bisa dicatat untuk sekolah-sekolah dan bisa disosialisasikan ke murid-muridnya ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jauhi diri dari narkoba, karena narkoba itu adalah benda yang terlarang. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih.